ada kalau foto-foto alay gitu mah. Sampai bener-bener gue momen biar kelihatan putih nih ya, boy. Oh, biar putih. Lampu ya, gue. Oke, kalau memalukan itu karena sebenarnya tuh karena kita nggak nerima kenyataan aja sih. Maksudnya kayak Acara lah, event. Tapi udah cakep, udah oke nih. Tahu tiba-tiba ada satu pasti yang kurang, entah lipstiknya kena gigi atau Hai, balik lagi di podcast ke Nah, kemana? Keluarga bersama sederhana. Yeay. Gua Kinan, gue Vini. gua Gia, gua Ajeng. Ya, kita dari kemana? Kita kemana-mana. Jadi sebagai nama podcast kita kemana, keluarga besar sederhana nih, kita hari ini benar-benar menjadi orang sederhana as an Indonesia. Kita memakai daster. Ada batik-batiknya gitu. Betul. Dikit. Kamu enggak sih? Gak apa-apa, aku ada ini, maaf ya. Membahas tentang Indonesia nih, Kak. Kan katanya dia bilang yang paling enak jadi warga Indonesia adalah karena netizennya yang lucu-lucu gitu kan. Kan ada aja core-core yang kadang memalukan, lucu-lucu. Kayak seru gitu kalau kita bahas tentang something yang memalukan gitu kan. Atau yang bikin kita kayak, anjir gue malu banget kayak gini, tapi kok kalau diinget-inget lucu, kalau diceritain lucu gitu kan. Itu seru deh gitu kalau kita bahas-bahas itu gitu kan. Kalian juga pasti ada dong konten-konten cerita-cerita yang memalukan di kehidupan kalian gitu kan. Jadi kayak memalukan tuh sebenarnya apa sih bagian? Memalukan adalah yang membuat kita merasa malu. Contohnya tuh Kak Laras sama contohnya Kak? Contohnya Kuli. Karena dia malu. Oke, bener. Crispy. Gimana sih? Crispy, boleh. Kalau gitu mau coba siapa cerita yang memalukan yang menurut kamu nih paling parah, coba kita dari Kakak Ajeng kali ya. Biar dia ngomong ya. Iya. Cerita siapa yang bisa ceritain malu? Hah? Kuli. Coba cerita paling memalukan dalam hidup kamu tuh apa sih, Mbak? Gak ada kayaknya. Emotional damage. Perfect banget hidupnya. Kayaknya sih. Oh iya benar. Capek banget sih. Masih di situ. Emang. Bener. Kalau gue sih lebih ke dia malu-maluin. Bener. Fakta di sini tulis di atas kepala dia, fakta di sini nih. Ayo apa ceritanya? Cerita malu-maluin yang kecil-kecil ya. Yang gede yang bener-bener bikin malu juga boleh. Itu akan memancing ke yang besar. Betul. Yang kecil kayak misalkan kita kentut gitu. Sebenarnya bukan kita, padahal semua orang Itu udah lebih fitnah sih. itu namanya pembunuhan karakter. Dari hal itu aja udah pembohong banget. Benar. Fitnah itu jadinya. Aduh. Apalagi? Kalau yang selain kentut, kita semua juga selalu pernah kentut soalnya manusia, wajar. Apa ya? Kalau misalkan meeting gitu, terus kita lupa mute. Oh, iya, gue pernah juga lagi tuh. Itu langsung kayak, aduh, mau pulang aja. Apalagi kalau kita pas lagi berisik kan, lagi ngomong apa, terus teman kita yang ngingetin kayak, mic lu belum di mute tuh. Dar. Daripada ada yang matiin mic. Maaf. Mati lampu kan mati mic ceritanya. Jangan saatnya belum nyolong. Iya, betul. Bisa. Coba kalau dari udah Kakak Ajeng nih, kita langsung ke Kakak Laras gimana? Coba ada nggak cerita-cerita memalukan? Aku pernah punya memalukan. Jadi waktu itu lagi acara nih kan. Terus
ngundang kebetulan orang luar negeri, ya kan. Nah, kebetulan pas mau closing statement lah bosku nih kan. Nah, kebetulan aku yang bawain laptop dia. Terus aku yang setting lah kan, di Zoom juga kan. Oh ya udah aku bukain lagi. Terus tiba-tiba aku juga mantau. Aku bawa laptop sendiri, aku mantau gitu kan. Cuman mungkin pada saat itu juga gue kagak fokus kali ya, kayak pikiran kemana-mana gitu sambil melihat suasana gitu kali ya. Terus tiba-tiba gue ngeliat bos gue ini kok ngomongnya belibet-libet, maksudnya bahasa Inggris sih memang gitu. Tapi kok kayak Kayak apa sawah nih? gitu Iya, ya. kok kayak lama. Terus dia itu nggak manggil gua, manggil temen gue satu lagi, kayak sambil ngomong dia gini-gini. Jadi kayak manggil temen gue yang satunya lagi gitu-gitu kan. Terus gue nggak tuh, gue fokus di Zoom itu aja kan. Terus teman gue datang nyamperin bos gue, oh iya bu, bentar saya benerin gitu kan. Terus gue juga pas gue liat gini, kenapa tuh ibunya? Oh ya udahlah gitu kan, gue fokus lagi kan ke layar laptop gue nih ngeliatin ibunya pidato itu kan. Terus tiba-tiba dipanggil lagi temen gue udah balik ke meja, dipanggil lagi, tapi dia masih ngomong bahasa Inggris, tau kan, kayak udah yes, terus kayak gitu kan, kayak dipanggil lagi. Kenapa sih ibunya gitu? Terus temen gue nyamperin gue akhirnya kan, dia balik lagi ke meja, mbak, itu laptopnya ibu gerak-gerak sendiri kayak gitu kan. Jadi laptopnya tiba-tiba ngebuka Windows, buka apa gitu. Ke Anydesk ya? sama lu. Ke Anydesk sama lu. Nah, gue aku nggak tahu deh mas, biasanya bukannya baik-baik aja. Terus gue di situ, itu kan bukan laptop gue juga. Jadi kayak gue, itu laptopnya si itu kayaknya deh baru minjem, coba tanyain apa. Iya nih, masa aneh, ibu lagi ngomong makanya kebuka-buka Windowsnya, entah buka apa. Jadi teksnya dia itu yang muncul jadi ketutupan. Nah, gue di situ kayak, gue merasa biasa-biasa aja gitu kan. Terus tiba-tiba, gue mikir nih, benar nih mas, kan tas laptopnya sama gue kan. Gue lihat tas laptopnya, ternyata iya. Biang kerok kalau ini. Jadi tas laptopnya itu di belakang pundak gue gini kan, di belakang gini kan. Itu mouse-nya ketinis sama bokong apa belakang gua. Jadi gerak-gerak. Gue malu-maluin. Ya bu, maaf ya. Dan hati kayak menggelitik gitu kan, tapi juga kita lagi bodohnya saya gitu kan. Tapi gue bener-bener gak sadar. Sampai dia akhirnya cerita ke beberapa ke forum-forum ini, si Kinan masa dia nggak tahu mouse-nya ada di dalam tas gitu kan. Terus gerak-gerak karena kesenggol-senggol. Maksud gue gini, orang juga ya naruh mouse di tas kagak di off-in gitu ya, masih di dalam keadaan on kan, kayak ada lagi, ya udah lagi. Cuma jangan inget kejadian itu. Gitu guys, memalukan lah itu lah ya. Bener-bener. Kalau coba aja dulu boleh kali. Ini boleh. Ini. Kalau aku tuh sebenarnya lebih ke bukan memalukan ya, kalau lebih ke kayak culture shock aja sih, tapi emang bikin malu. Jadi aku kan sempat sekolah di Jogja kan. Nah, kalau di Jakarta nih kan pakai Rabu itu kita pakai pramuka dong. Oh. Kalau sekolah. Jadi di Jakarta tuh rata-rata hari Rabu tuh pakai pramuka. Nah, kalau di Jogja itu hari Jumat pakai pramuka, seingat gue hari Jumat. Gue dengan pede ke sekolah, murid baru nih. Hari Rabu pakai pramuka, Kak. Yang lain pada pakai putih abu-abu. Kan maksudnya mentereng banget tuh kan. Maksudnya kayak kalau hari Jumat gue pakai putih abu-abu, oh mungkin bajunya belum kebeli atau karena masih murid baru kan? Masih murid baru jadi kayak wajar gitu kan. Terus kan banyak yang ini gue udah lengkap banget pakai dasi, gue nggak dia pakai pramuka sih. Di salah kostum malu juga sih pasti kayak. Terus masalahnya hari itu tuh gue ada tugas harus ke Taman Sari. Kalau kalian tahu Taman Sari Jogja tuh. Nah, untuk kayak kita tuh menceritakan sejarah Taman Sari di Taman Sari direkam. Nah, teman-teman gue tuh pada pakai putih abu-abu pas ngerekam. Pas videonya ditampilin juga masih kayak, kok ini bajunya berapa?
Emang kamu gak masuk ke grup? Bukan gak masuk ke grup, udah dijelasin. Jadi pramuka itu pakainya hari Rabu, tapi emang hari Jumat. Tapi karena aku mikir kayak di Jakarta Rabu gitu. Iya. Jadi kayak culture shock yang bikin kayak aduh, gua mana pulangnya sore, tiap lewat sekolah kayak gua kenapa pramuka sendiri, rajin banget Iya, gitu. betul. Itu salah satu hal yang memalukan sih di Iya hidup sih, gue. kalau salah kostum. Karena pasti- mentereng kan, Iya, jadi iya. kayak ngapain gue gitu. Terus siapa yang langsung pulang gak sih? Iya, mana jauh. Kalau dari di sini kan sekolah kita kan deket kan. Cuma kalau di Jogja tuh waktu itu karena gue masih numpang di rumah bude kita, itu sekitar 45 menit kalau gue pulang doang kayak Jauh, Wak. jauh gitu. Kalau kakak Gia gimana? Iya. Aku nggak tahu sih dimalukan apa enggak ya. Heeh. Jadi kalau di kita pulang kampung, aku tuh suka kayak pagi-pagi jalan gitu. Jalan nyusurin kayak jalan-jalanan daerah sana. Mm-mm. Terus pas mau balik, aku ngide lewat jalur yang berbeda. Oke. Nah, singkat aku nih kayak, oh ini bener nih lewatnya sini. Ternyata kok jadi jauh banget, nggak ketemu-temu tuh jalannya. Terus tiba-tiba kita kayak ngelihat ada satu jalan belok gitu, terus itu tuh di ujungnya tuh kayak ada tanda yang udah deket rumah lah, kita mikirnya gitu. Jadi, oh mungkin jalan itu bisa kali ya nyusurin gitu kan. Nah, pas di jalan situ tuh, di kiri kanannya banyak ibu-ibu pada ngobrol gitu kan, tapi mereka pas ngeliatin kita belok ke arah jalan itu kayak gitu-gitu, kayak ketawa-tawa gitu. Kenapa ya gitu. Terus begitu kita susurin jalannya belok ini, ternyata jalannya buntu. Terus itu sawah. Sawah semua tuh kayak, ini kemana ya? Nggak bisa nih, nggak lewat. Terus pas kita balik badan, ibu-ibunya bubar. Oh. Kayaknya mereka ngetawain kita deh. Oh, tapi Aiki sendiri Aiki ya? Nggak berdua waktu Berdua. Oh. Masih ada temannya ya? Iya. Tapi ada konten TikTok juga tuh cowok. Muncul gak di FYP kalian yang Yang Pak? kuburan ya? Enggak, cuma Gojek. gini kayak orang lewat dikasih tahu, "Pak, buntu, Buntu. Pak." Oh Pak. iya. Orang pada ngeyel. Jadi kayak kalau mereka pas balik lagi cuman kan saya udah bilang. Pak, jangan buntu, Pak. Astaga. Buah pepaya, buah jambu, apa kabar hai bujang buntu? Kayak saya udah kasih tahu gitu. Iya. Kalau ini Kakak Pini tadi udah ya? Udah, tapi aku ada lagi nih. Pensiun. Kan sebenarnya akhir-akhir ini aku suka berenang nih, Iya. kayak lagi menuju Indonesia Atlet 2026. Woi, Enggak, bercanda, ngeri bercanda. banget nih. Kelasnya internasional. Tapi tiap berenang tuh aku selalu ingat, sebenarnya ini bukan memalukan sih Kak, lebih ke dihina. Aku dihina gitu kan. Jadi kayak dulu waktu TK tuh suka ada rekreasi kan, jalan-jalan kemana, jalan-jalan kemana. Ini kita salah satu rekreasi ke tempat main air lah gitu kan. Dan emang orang tua aku kan emang kerja kan, jadi aku sama mbak aku waktu itu, mbak aku juga nggak ikut nyemplung, jadi aku bener-bener kayak nyemplung aja sendiri gitu kan. Oke. Namanya anak TK, nggak les, nggak tahu cara berenang, nah cetek juga orang kolomnya paling cuma segini lah, sepaha orang dewasa. Kalau di anak-anak TK paling kayak cuma segininya mereka gitu kan. Cuma ala-ala berenang, terus gue dikatain Kak kayak, ya berenangnya kayak bebek, terus dia teriak Kak kayak Ih, jahat kan, jatuhnya cuma itu tuh kayak, tapi rame, jadi kayak gue juga jadi malu kan, jadi kayak ibu jahat, aku minta les. Itu orang bilang gini, "Bu, bukan kayak bebek, duyung." Kayak batu sih Kak, ngapung gitu kan, batu apus. Musik ya. Iya, kalau Kak Ajeng ada lagi nggak nih memalukan atau pernah nggak mengalami situasi yang kayak aduh gitu, kayak aduh gue gini ya gitu. Tapi bentar nih, gue potong. Dia tuh kayak mikir, kayaknya nggak ada ya. Dia tuh kayak gue nggak ada deh. Perfect deh. Nah, tapi gila di mata orang lain itu kayak, lu malu-maluin gitu. Ini kayak nggak match aja gitu ya. Coba, ada Kak? Ada nggak? 1 hour later. Emang kayak ramal gitu guys. Nah ini salah satu memalukan hal dia yang memalukan. Contoh. Ini bukan terjadi di depan kamera tapi memang real life nih Bang. Iya. Betul. Real life. Oke kita next dulu ke sini ya. Nggak Coba ada lagi lagi, kamu. Aku Udah ada. Ada lagi. Ya ampun. Masa Baju sih? kamu gitu. Baju kebalik. Baju kebalik. Coba. Gue nggak tahu kenapa akhir-akhir ini gue tiap pakai baju tuh kebalik. Untungnya kebalik itu bukan kayak dalam sama luar ya, kebalik Nah, itu depan belakang depan untungnya.
Oh. Kayak gitu, tapi itu kayak sering banget. Tapi Sebenarnya kenapa depan belakang kayak lebih parah nggak sih, ada jahitan. Jahitan di sini Tapi gitu, gue kayak. pernah ketemu ibu-ibu di bis. Gue kan naik TJ kan. Terus kita berdua nunggu bis nih di haltenya. Begitu naik, dia duduk di depan gue persis. Terus gue kayak ngeliat ke depan kan. Gue liatin kok kayak ada yang aneh nih di bajunya. Kok ada kayak apa ya, kalau baju digunting kan kayak ada serat-seratnya gitu kan. Nah itu tuh banyak banget di sini kayak, kok nih baju kayak gini kata gue. Terus tapi gue liatin, oh modelnya kali gue nih yang Nora ini mau modelnya gini gitu kan. Terus gue liatin, terus tiba-tiba ada tekannya di sini. Terus gue langsung kayak, Mbak, bajunya kebalik sih. Kenapa lu kasih tahu aja, lu baik banget. Tapi kalau nggak dikasih tahu dia lebih malu lagi dong. Maksud gue kayak dia abis ini kan mungkin turun dari bis, terus dia mesti jalan, terus kayak orang-orang lihat dia bajunya kebalik kayak itu. Iya bener-bener baik. Untungnya di bis tuh nggak terlalu ramai, jadi Baik, dia kayak, oh iya gitu, langsung terus dia diem. Iya sih, itu Gue kayak, langsung pasti nggak lihat. malu sih itu. Ini kalau gue ada sih cerita. Sebenarnya ini antara nakal sih, karena nakal jadi malu. Karena nakal jadi malu. Jadi gue inget banget ini SD kelas 3. Oh. Saat itu rumah gue masih di situ Kak, bukan yang sekarang di sini kan. Gue di situ rumah, terus kayak berangkat sekolah biasa, terus tiba-tiba grup, ayo PR-nya dikumpulin. PR dikumpulin, aduh gak ngerjain lagi. Gak ngerjain, ini beneran bukan gak ngerjain. Terus aku bilang, ibu, asik pede banget gue angkat tangan. Buku saya ketinggalan, ya udah nanti jam istirahat diambil ya. Mati gue. Langsung kayak, ini ada petir. Terus kayak, oh iya ibu boleh. Buku di sekolah nih, kan nggak boleh dong, nggak mungkin dong gue bawa buku ke rumah gitu kan. Iya, iya. Gue pulang ke rumah, di rumah gue bilang sama mbak gue, aku nggak ngerjain PR, bu guru suruh ambil PR, gimana dong? Tas aku masih di sekolah, aku nggak mau sekolah, aku malu. Sekolah aku malu. Akhirnya mbak gue ke sekolah, ibu, Vini izin perutnya sakit mau pulang, dia pulang udah nggak kuat perutnya sakit, pulang. Besoknya kayak, mana PR-nya? Ini bu, Tetap Ya. lagi. dikerjain kan udah pulang, udah di rumah. Itu menurut gue memalukan sih, karena gue kayak, aduh, gimana nih gue pulang tapi buku gue di sekolah, gue nggak ngerjain PR gitu kan. Terus kayak kalau teman-teman gue tahu itu bakal kayak, Vini. Kalau di sekolah gitu ada nggak sih Kak Laras hal-hal memalukan gitu? Sekolah. Selain ya jatuh atau jatuh itu bener-bener kayak lagi upacara gitu, atau kayak Oh, gue kalau itu nggak ada, tapi gue pernah ini. Jadi ini ceritanya sebenarnya panjang mah, tapi kalau intinya, jadi gue waktu kuliah. intinya kacamata. Tolong mah kacamata Robi. Intinya kacamata. Mama udahlah. Bahlil ganteng. Nah, waktu kuliah tuh, jadi kan namanya sistemnya gue asrama, korsa nih kan. Nah, temen gue ini kayak Sorry, korsa meninggal. tuh apa Kak? Jadi satu salah, semua salah semua. Oh iya. Kayak gitu, jadi jiwa korsa kan. Jadi ya kita kena hukuman semua lah. Nah, jadi pada saat itu temen gue tuh meninggalkan tanggung jawabnya dia lah. Terus akhirnya gue kenal baik lah sama nih orang kan, gak ada masalah juga. Nah, tapi gue berpikir pada saat itu, daripada gue mengorbankan teman-teman gue yang lain yang gak bersalah gitu ya, buat nutupin dia gitu kan, gue gak terima juga gitu. Jadi kayak misalkan teman-teman gue sama gue yang dihukum, dia nggak dihukum gitu karena dia pergi dari tanggung jawabnya kan. Nah, gue nggak terima tuh kayak gitu kan. Ya lu salah, ya lu lah yang harus tanggung jawab gitu kan. Nah, udah nih gue akhirnya mau nggak mau kan laporin ke kakak kelas gue kan, kayak gini kak, gini dia gini. Terus ya udah. Nah, pas dia balik tuh akhirnya dia yang dihukum. Nah, semenjak kejadian itu dia langsung marah sama gue kan, mau diemin gue. Terus sampai dia punya geng lah, gengnya tuh ngeledekin gue gini, dasar cepu gitu, bahasanya dasar gini. Terus ya gue bilang pada saat itu, gue lebih baik mengorbankan lo daripada gue mengorbankan orang banyak gitu. Gue bilang, jadi ya terserah lu lah mau ngatain gue cepu apa. Nah, kocaknya adalah udah tuh kan gue sama dia jadi diem-dieman, gak pernah nyapa, gak pernah ini kan. Terus tibalah suatu ketika abis pulang dari kita kegiatan di lapangan gitu kan, mau balik ke Wisma, kita pakai sepatu boot. Tahu kan sepatu boot yang agak panjang gitu lah, mungkin segini kali ya, lebih kayak sepatu security guys. ya kayak gitulah. Nah, tabennya masuk asrama itu wajib lepas sepatu kan.
Nah, gue ngeliat nih ada cewek lepas sepatu. Nah, di pikiran gue nih temen gue yang lain nih kan. Nah, notabene gue kan orangnya iseng banget gue nih orangnya kayak, ih, datang gue datang cet, terus udah gitu. Nyamperin tuh cewek, dia dari belakang gue. Jadi dia lagi buka sepatu kan. Gue tepok pantatnya, gitu kan. Gue tepok pantatnya, terus dia nengok ke arah gue. Ternyata temen gue yang lagi berantem itu. Gue sama dia sama kaget kayak, gue kaget, dia kaget kayak, gue langsung ya, karena gue nggak mau kelihatan kayak anjir gue salah nyapa orang nih. Sebenarnya di otak gue kayaknya bukan dia nih, dengan body dia kayak gini, gue kayak bukan ya. Terus kayak, lama banget lo pakai sepatunya, gue coba. Tapi asli dari situ gue malu banget anjir. Mukanya merah. Kalau inget kejadian itu, asli itu sangat amat memalukan karena gue kan kalau udah berantem sama orang ya gengsi juga kayak, apaan sih lo yang salah gitu. Tiba-tiba gue gak tahu gue tepok pantatnya. Itu sih guys, itu malu banget sih gue sampai sekarang gitu. Ini kalau balik lagi bahas Mbak Ajeng yang kentut tadi nih. Misal kita kayak lagi di bioskop nih. Kita nonton berdua nih, gue sama Mbak Ajeng gitu. Terus yang lain tuh sisanya kayak orang lain. Terus tiba-tiba di antara kita berdua nih ada kentut brak. Wow. Terus kayak jelas nih sumber suara dari sini gitu kan, dari si dua orang ini gitu kan. Entah gue atau Mbak Ajeng. Itu kalau jadi kalian akan mengantisipasinya kayak pura-pura gimana, kayak bukan gue gitu, bukan gue, mana bau banget gitu, bukan gue gitu, gimana, atau kalian kayak langsung pulang kabur gitu atau gimana? Kalau ada satu trik, Nah, ini ada trik, coba guys. Ini bagus kalau lu udah bikinnya. ngerasa ada bau-bau gak enak, lu pakai hand sanitizer terus lu sosokan cuci tangan, jadi kayak terus habis itu lu gibas-gibas gitu, itu kayaknya akan berhasil. Gue biasanya kalau ada bau-bau gak enak gue suka kayak gitu. Enggak, ini cerita lo yang kentut. Jadi lo bener-bener kayak anjir, gue kayak ya orang mikir udah gue nih sama dia nih, antara kita berdua nih gitu. Itu lo bakal kayak cabut aja lah, gue nggak jadi nonton bioskop atau kayak gimana gitu. Ada gak Kak Laras? Coba kalau Kak Laras bakal apa yang Kak Laras lakuin? Kalau gue bakal diem deh, cuma ngeliatin orang. Gue bakal ngototin orang yang ngeliatin gue akan gitu. Kayak mata gue kayak ngomong kayak Bukan gue. Please, walaupun misalnya itu gue bakal liatin. Kalau Kalau gue lebih kayak so sibuk gitu, gue kayak bentar, kayak gue kelupaan sesuatu sebenarnya gue mau Tapi begitu lo keluar baunya nggak balik lagi. tiba-tiba lo keluar, coklat dulu. Aduh, Kalau kakak Bini apa kakak Bini? kalau aku sih ya bakal kayak, aduh orang bakal mikirnya gue udah pasti antara kita berdua ini kan cabut. Daripada lampu nyala terus kelihatan muka kita kayak cabut ayo gitu. Oh gitu. Maaf ya, berarti disensor. Tapi tuh kayak perlu tuh kamera-kamera yang bisa apa? Oh, kentut itu. iya. Kayak kamera infrared gitu ya, kamera Iya, khusus ya itu ya. Cak banget sih, ya ampun. Tapi itu malu juga sih kalau Tuh kalian pernah salah manggil orang nggak? Tapi kalian pede. Aku pernah. gimana Jadi kayak tuh? di depan rumah kan, kayak lagi main sendirian. Ada orang naik motor Kak. Teriakin namanya, contoh ya Putri, aku kejar, dia berhenti, dia nengok, bukan. Terus tau gak, gue malu kan, Putri jauh sih. Oh, yang langsung lihat lagi ke sepatu ya? Iya lucu kayak gitu. Ya, jauh banget. Terus gue langsung kayak baliknya rasa bersalah gue nggak ada kayak, anjir salah orang lagi. Kalau kamu ada nggak yang kayak gitu? Tadi katanya ada apa tuh? Iya, kayak misalkan ngehnya tuh siapa gitu temen kita. Ternyata kita belajar, oh ya itu. Satu kan? Gitu, oh Oh gitu. Kalau bagian ada nggak? Salah kirim pesan atau kayak gimana gitu? gue ada kalau pas lagi bertamu, tapi gue bukan tipe yang ngeles kayak lu berdua. Gue lebih kayak maaf gitu. Jujur. Jadi awalnya gue sering ke rumah temen gue, terus rumah temen gue tuh kacanya gelap, jadi gue nggak bisa lihat dalamnya siapa kan. Terus gue kayak ngetok-ngetok kan, terus gue mikir gue adalah di rumah tuh cuma ada si teman gue itu doang.
ketok-ketok tiba-tiba bunyi nih pintu mau dibuka cekrek gitu kan, terus gue langsung pas pintu dibuka gue langsung wah gitu, ternyata yang buka pintu nyokapnya. Oh my god. Terus sampai sekarang nyokapnya masih kalau ketemu gue masih ketawa-tawa gitu loh kalau inget. Terus gue kayak itu malu banget. Terus gue, maaf ya tante, maaf saya kira ini gitu. Sudah deh. Ternyata begitu ya Gia ya. Hal atas? Kalau aku Rasa dan paling ya seputar pernah memalukan lagi, iya, zaman-zaman kuliah sih, karena kan emang sistemnya kan emang agak nggak umum ya dengan kuliah-kuliah kalian pada Berbeda. biasanya. Nah, waktu itu kan di asrama sekolah gue kan kuliahnya, balik ke kamar. Di kamar itu kayaknya masih ada satu temen gue, jadi satu kamar tuh isi 4 orang kan. Baru ada gue dan temen gue satu kan. Nah, ini sekamar cewek semua ya, lu jangan macem-macem lu. padahal pikiran kita biasa aja ya. Gak ada yang ketipu. Gak ada yang Orang gue kita. ngasih tahu ke penonton Oh. ya. Gimana penonton gimana? Gimana? Nah, udah gitu kocaknya adalah temen gue ini suka jemur pakaian deket jendela. Jadi ada gantungannya tuh, ada pakaiannya. Nah, jendela gua itu tuh bawahnya itu kantor pembina lah ya. Nah, gue inget banget itu almarhum sih, namanya Pak Joko, almarhum Pak Joko. Itu terkenal galak banget, asli galak banget, gak ada kayak ngomong apa-apa. Pusat kamu, lari, botak, gini-gini gitu. Pokoknya kayak gitu lah. Nah, niat gua gitu kan, pas gue bilang sama temen gue, lu udah tahu yang piket jaga Pak Joko malah naruh jemuran di jendela. Ntar kalau dia lihat tuh abisnya, ya orang gak bakal kelihatan gitu. Kata temen gue gitu kan. Yaudah, gue pindahin aja deh. Gue pindahin tuh jemuran. Ya emang gue juga bingung. Tiba-tiba tangan gue tuh kayak kesenggol, itu malah jatuh jemuran ke bawah. Pas ke bawah, tiba-tiba udah ada teriakan. Jangan! Gitu. Dan itu ternyata si Pak Jokonya lagi di bawah. Tapi aku tuh yang turun baju doang. Ininya doang, untungnya apa, tangkainya doang. Oh, Terus yang hanger. hanger ya, hangernya itu doang. Tapi tetap aja ke anjir nih mati. Siapa lu? Terus langsung lah teman-teman gue yang pada piket masuk ngetok kamar gue nih yang cewek. Nih si Nan, jemuran lu ya ini. Aduh, iya lagi, udahlah ya. Disuruh ke bawah sama Pak Joko. Udah tuh. Dimarah-marahin. Lari kamu, lari ke taman. Izin Pak, berapa kali? Lari aja saya bilang. Langsung lari kan, gue diliatin adik kelas kan, udah makin kesel. Terus teman gue dia bilang, gak usah lari buru-buru, karena kita nggak pernah tahu bakal di stop kapan gitu loh. Jadi kayak ya udah lari aja gitu. Cuman di situ bukan masalah larinya, malu anjir. Gue maksudnya gue sampai klarifikasi sama teman-teman gue, itu bukan jemuran gue. Maksud gue mau nyingkirin, tiba-tiba tangan gue kayak ya Allah, ini yang gue takutin malah benar kejadian, kesenggol tangan gue, pokoknya gue lupa lah, pokoknya jatuh tuh hangernya ada satu. Kayak gitu, makanya ya udahlah gitu. Itu antara memalukan dan kayak moment gitu kan. Malu sih pas lagi larinya diliatin adik-adik kelas kan, kayak siang-siang ada yang lari nih pasti dihukum gitu. Kalau gua Kalian pernah nggak sih nulis-nulis status alay gitu yang kayak pakai nama, contoh nih Agia, A-nya pakai @9 zaman-zaman Facebook gitu kan. Kalau simbol gue enggak, tapi kalau gede kecil pernah. Gede-gede Kalau simbol itu akun sih. ini ya gede. Oh, kan nggak punya Facebook dulu. Oh iya, Tapi atau punya sih, tetap jadi punya sih. disingkat-singkat yang bener-bener kayak GPL, GA, kayak gue aja dulu G gitu kan. G, gue, aku, Aki, Aku. A, sama Iya. Q gitu kan. Cute banget gak tuh? Kamu pernah nggak upload foto alay? Pernah. Enggak, kalau dulu mungkin nggak alay ya, sekarang. Iya. Karena perbedaan zaman juga kali ya. Doi. Iya, kayak tulisan-tulisan yang ada kayak pakai kacamata. Kayak gitu. Gini apa sih? Yang apa sih? Oh iya. Yang gue inget kalau foto dari atas tuh ada momen emo-emo gitu Oh, iya. nggak sih? Sekarang Yang disebutnya momen emo. Gen Alpha loh, foto-foto ala Gen Alpha apa Gen Z gitu, yang foto kayak dari 0,5 pakai kamera belakang gini gitu. Itu ada lagi, ngetren lagi sekarang gitu. Coba Kalara. Gitu. Nggak ada sih aku. Ada kalau foto-foto alay gitu mah. Sampai bener-bener gue momen biar kelihatan putih nih ya, boy. Oh, biar putih. Lampu ya, gue.
Di bawah lampu pokoknya. Cakep. Gue jujur gue malu banget kalau ngeliat foto gue kecil, Kak. Kenapa? Tapi semua anak kecil gitu kok. Tapi glow up kan? Iya. Emang Enggak sampai sih. sekarang. Lo inget gak ya di foto yang dikirimin Mbak Dika apa siapa gitu yang Iya, gue hitam banget, entah kamera yang hitam apa gue ikutan hitam banget di situ, gue bilang sampai gue naikin brightness-nya tetep agak nol. Malah kayak abu-abu ya. Orang abu hilang. Waktu gue kuliah kan juga sama kan. Gue kan ya fisik gitu kan. Terus tuh mak gue kayaknya gue lupa antara mak gue atau teman gue gitu kan yang ngeh kayak gini, apa Nan mungkin ya gue tuh kalau lari sering nunduk kali ya, jadi antara muka sama leher gue kacau. leher gue hitam banget, dekil banget. Mak gue sampai motoin kan, Wah kamu ngapain leher kamu sampai dekil gitu. Pas gue lagi astagfirullahaladzim. Pas gue kayak gue dekil sih tapi leher gue lebih dekil. Di belakang ini mungkin gue lari gini kan, pendek banget. Iya, kan. makanya kayak, Jadi, iya. ya Allah gue berasa dekil-dekilnya umat ini dekil juga. Dan dulu tuh kayak nggak ada pembelajaran tentang sunscreen gitu nggak sih, Iya. Kak? Kalau sekarang kan anak SD juga udah diwanti-wanti buat pakai gitu kan. Kalau dulu tuh nggak ada, jadi kayak dulu itemnya natural panas gitu. Betul. Nah, di sini kalau ada brand sunscreen yang mau masuk bisa. Alah. Ayo siapa yang mau endorse gitu? Masuk banget gue juga Masuk boleh ya. Haji masuk. jago gue kan. Nah, ini nih di sini di tengah. Di sini, di sini, di sini, di sini. Semuanya lah. Di sini. Gitu ya guys ya. Oke, kalau memalukan itu karena sebenarnya tuh karena kita nggak nerima kenyataan aja sih. Maksudnya kayak What the hell? gue ngomongnya udah ngarang banget. Kenyataan yang mana ini? Nggak, maksudnya kalau diinget-inget sekarang tuh lebih ke kayak kocak jadinya gitu loh, kayak saat itu kayak malu banget kayak gitu. Bahkan sampai sekarang sih pasti ada aja gitu kan, kayak kalau dia kayak nggak ngerasain. Lihat dari tadi aja kayak princess. Tahu bener-bener gak ada memalukan Tapi aja. ini kayak misalkan nih, nggak memalukan, tapi kita ngeliat orang, dia kok nggak malu ya? Nah, Misal, itu pikiran kita kalau misal kayak orang udah cantik gitu ya, maksudnya udah perfect lah, misalnya mau tampil di mana gitu kan, atau mau jadi apa sih, modeling lah. apa sih peserta meeting lah gitu-gitu, atau lagi ada acara lah, event, tapi udah cakep, udah oke nih, kalau tiba-tiba ada satu pasti yang kurang, entah lipstiknya kena gigi atau I will burn. gue selalu kayak jadi orang yang kayak, ayo bisa bilang aja. Bisa. Padahal tinggal diam gitu doang. Iya, kayak kita selalu jadi orang yang menyaksikan, kok nggak sadar sih, tolong gitu. Tolong sadar ya, Mbak. Tapi baiknya harusnya kita bilangin atau enggak sih? Kalau gue bilang sih apalagi yang kayak Iya. bau badan kan. oh kalau itu gue nggak berani. Itu gue nggak Tapi berani. kan itu mengganggu, maksudnya kita juga sebenarnya ngasih tahu buat kebaikan dia gitu kan. Iya, Tapi iya. kayak emang ngasih tahu susah sih, karena gua ada kayak gitu tuh yang ngasih tahu juga bukan gue tapi temen gue. Karena kayak gue juga nggak enak sebenarnya, gimana ya. Iya dulu zaman kayak kutuan itu Bener. juga ngasih taunya. Tapi gue juga punya Oh pengalaman. enggak, kalau kutuan tuh zaman gue dikatain. Oh gitu. Iya. Dikatain. Contoh ya, putri kutuan. Oh. Kita menjauh, kita nggak mau temenan. Iya, sampai dia bersih di kutunya. Oke. Tapi apa namanya kutuan? Nah kalau gue dulu punya temen cowok nih ya, yang badannya bau memang. Baunya biasa aja. Bau nunjuk gue lagi bau ya. Bau. Tapi orang-orang tuh karena orang-orang taunya dia deket sama gue selalu kayak gitu. Nan kasih tahu dong Nan. Gitu. Lu nggak kecium apa gitu? Ya nggak enak lah walaupun teman baik gitu. Bener. Terus juga di sini juga ya ada lah beberapa orang. Tapi kalau bau badan gue nggak tahu kenapa gue kayak kurang berani gitu ya. Iya. Apalagi ada beberapa suku ya itu Oh, juga iya, ada punya bau khas. Bener. Dulu waktu gue di kampus kan Banyak Nusantara ya, kan iya, gue. bener, Jadi bener. gue kayak gitu lebih kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu. Itu sih daripada gigi di lipstick.
Ini kalau kita jatuhnya lebih ke ngomongin personal ya kalau ini ya. Coba kita balik lagi aja ke yang lain. Kalau ketahuan nyontek kalian pernah nggak? Ini gue cerita dari gue dulu boleh ya? Iya, boleh. Jadi SMA itu kan gue jurusannya musik ya. Hmm. Jadi menurut gue saat itu pelajaran matematika tidak penting. Bruh. Tidak penting gitu kan. Untuk apa gitu kan. Dan gue juga emang nggak suka itu sama matematika. Bukan nggak suka sih, lebih kayak kayaknya cuma butuh tahu rumus ini udah cukup gitu kan. Nggak perlu yang kayak sampai kayak gue harus di otak gue rumus ini dipakai di hidup gue gitu. Enggak gitu kan. Ujian lah gue matematika, Kak. Nah, SMA gue itu boleh bawa handphone karena kan udah masuk zaman-zaman sekarang gitu kan, masih udah 2020 sekian gitu kan. Jadi kayak boleh bawa handphone, ujian Kak kita, Kak. Gue masih sempat-sempatnya dari kosan download aplikasi Apa? Pokoknya mat apa gitu, gue lupa. Jadi kayak kita tinggal scan foto soalnya, nanti keluar jawabannya. Oke. Nah, sampai sekolah ngerjain tanpa tahu diri, udah nggak tahu diri, udah mah lelet. Apa sih lelet bahasa Indonesia? Nggak pinter gitu kan. Handphone ini kita ada di meja, terus aku bener-bener yang kayak ini soal cekret. Terus gurunya, kamu ngapain? Moto aja Bu buat belajar. Terus ketahuan. Tapi ternyata apa? Jawabannya salah semua. Gimana sih, Men? Kok bisa? Jadi kayak ini temen-temen gue udah kayak udah nyontek, salah lagi lo, gimana sih lo? Ya udah usaha gue paling bagus itu, aku bilang gitu. Itu memalukan sih, karena temen-temen taunya kan kayak gue udah nyontek pakai aplikasi nih gitu kan. Jadi kayak udah keren banget nih. Kalau Bagi ada nggak nyontek gitu? Pakai kertas atau kayak gitu. Kalau Nggak ada. Kamu ada Ada nggak? sebenarnya sesat tapi ya udah Nyontek gitu. pernah Ketahuan. ketahuan. Coba gimana? Anak teladan nih. SMA camp itu mata kuliah Kita kimia. kuliah. Emang SMA pelajaran mata pelajaran kimia deh. Nah, si gurunya itu kayak tau gak sih guru-guru yang tatapannya kosong. Jadi kayak Gini nih. masuk cuma begini, Tatap mata nggak pernah Ojan. senyum. Pokoknya ngajar ya A, B, C, D, E, nggak pernah ngelawak. Pokoknya yang lempeng gitu lah, cewek kan. Nah, banyak sebelumnya tuh desas-desus, dia tuh kayak ketempelan. Masa gitu ketempelan? Dia tuh cenderung kayak tegang. Cewek, cowok? Cewek. Dan mukanya tuh kayak batak-batak gitu ya. Apa sih, terlihat sangar tapi gini aja. Serius gini, nggak pernah senyum, orang nyapa, istirahat, dia lewat-lewat aja gitu. Nggak ada yang berani deh, pokoknya nyapa. Nah, pas pelajarannya dia kan susah, gue nggak pernah ngerti peripaan. Iya. Taruh aja tuh buku di bawah. Kalau Dan emang nggak pernah sefrontal itu ya. Iya. Gue taruh di atas. ya Kayak gue. Emang mancing sih. Mancing mania. Diumpetin ke bawah, nggak tahu kenapa dia lewat ke arah gue sama teman gue itu tahu kita nyimpen contekan, kertas gue diambil langsung. Ya udah di pikiran gue udah bodo amat, remet, tapi sama dia nggak ada remet, tau ya udah jelek aja nilainya. Langsung ya udah bel sekolah istirahat nih, gimana? Bodo amat gue. Nggak ada yang bisa approach juga kayak ibu bagaimana Bu? Iya. Gini kayak nggak ada feel Nyawa. awalnya ya nyawa. Kayak lu tiap podcast dong nggak? Oh my God. Dia lagi impersonate dirinya gitu kayaknya. Sendiri. Kalau kalian perhatiin episode sebelumnya, Iya. Guys, itu sih. harus nyontek-nyontek gitu. Kalau ada. gue pernah juga, ini yang bikin gue jadi trauma sih sebenarnya, jangan diikuti. Tapi gue akan cerita aja karena ya sudah lah ya ini. Udah lewat juga kan buat pembelajaran hidup sebenarnya. Tuh, jadi ya udahlah gitu. Nah, jadi sebenarnya gue tuh juga bukan anak yang nyontek banget, enggak juga ya. Kayak lebih tipe anak yang pasrah sebenarnya, kayak ya udahlah tes ini apa adanya gitu kan. Nah, waktu itu lagi ujian bahasa Inggris kalau nggak salah tuh SMA. Nah, gue ini sebenarnya udah selesai ngerjain soal dan gue duduk paling depan kan kayak, dan gue udah kayak pasrah, udahlah bodoh lah nilai berapa juga gitu kan. Tiba-tiba temen gue cewek, dia udah kelar duluan.
Terus dia di depan pintu, namanya gue duduk di depan kan, jadi kan kayak bisa saling lihat gitu kan. Dia duduk di depan, terus ya udah dia bilang, udah saya belum gitu. Gue bilang, terus tapi di situ gue masih kayak penasaran karena temen gue ini gue kenal dia tuh pinter gitu kan. Terus gue nanya, kalau nomor 1 apa jawabannya? Lah kok jawabannya kok pada beda semua sama punya gue kan, dia sebutin. Terus bentar. Terus teman gue itu bilang gini, aku ada chat HP gue di kantong ya kan, gitu. Terus gue, oh ya udah deh gue buka aja nih kan, buka HP kan. Terus pas gue mau coba buka HP, udah nih gue ngeliat jawabannya anjir beda semua. Terus gue tuh inget banget baru kayak ngapus dulu kan dilingkerin gitu kan di mulutnya gitu kan. Gue baru mau ngapus itu, terus tapi udah pasrah kayak udahlah bodoh salah semua nih mah, ya udahlah gitu, gue dapat nilai jelek aja gitu kan. Tapi karena mikir masih ada waktu, gue juga malas keluar gitu kan, ya udah gue coba gantian. Nah pas gue lagi ganti proses itu, tiba-tiba guru yang ngawasin itu ngeliat gue, kamu ngapain ya ada gitu. Terus langsung HP gue disita tuh di situ kan. Nah, terus guru bahasa Inggris gue yang ngawas itu bukan guru bahasa Inggris, guru beda lah pokoknya. Guru bahasa Inggris gue tuh lumayan killer gitu kan. Wah, gue langsung anjir mati lah, padahal gue juga udah selesai gitu kan ngerjain kayak ini kan. Terus udah gitu, mau nggak mau kan gue ngadep guru ini kan. Aduh gue udah bilang, ya Allah gimana nih gue. Terus tau gak gurunya, Bu izin Bu tadi saya, kenapa kamu nyontek nih gitu kan. Dan dia tuh suku yang terkenal galak itu kan. Terus kenapa kamu nyontek? Iya Bu, maaf Bu, sebenarnya saya sudah selesai sih, cuman saya nggak percaya diri aja sama jawaban saya. Kenapa kamu ini malah percaya sama orang ini? Siapa yang ngasih contekan gitu kan? Ya gue sebutlah namanya ini. Terus saya tuh nggak suka ya sama anak itu ya, sok pinter dia. Jadi guru gue malah ngejelekin anak itu, bukan marahin gue. Udah besok-besok nggak usah percaya sama anak itu lagi. Ini saya kembaliin ya, besok-besok jangan nyontek lagi ya kamu gini nih. Iya Bu, maaf ya Bu, sekali lagi saya minta maaf, makasih ya Bu ya. Udah kan, kelar. Terus teman gue kepo, terus dia juga minta maaf kan sama gue kan. Maaf ya, iya nggak apa-apa, bukan ya salah lu juga, tapi ya itu kan keputusan gue ya kan. Tapi ya udahlah. Dan gue tidak menceritakan itu sama temen gue ini, kayak ya udah cerita guru gue ya ke gue aja gitu kan. Yang gue bikin kesel adalah ya guys, pengumuman hasil nggak ada yang lulus satupun dari semua kelas bahasa Inggris, nggak ada. Gue bilang kayak ngapain gue nyontek kemarin anjir, kagak ada yang lulus. Semua misalnya standar nilai 7 atau 6,5 ya. Di bawah itu semua nilai bahasa Inggris kelas gue di seluruh kelas ya. Untuk mata kuliah bahasa Inggris, gue udah kayak, terus temen gue yang pintar itu pun juga di bawah nilainya kayak, ngapain nih contekan ini, itulah jadi gue ini. Nah lanjut lagi, ini gue agak cerita banyak nih ya, jadi kayak, untungnya dari semenjak itu, gue merasa kayak, gue gak perlu nyontek deh. Jadi percaya diri lah. Iya kayak gue gak, kalau punya nyontek paling ya gitu, paling, guru gue kayak, Kinan, jangan nyontek. Baru diem, nggak berani yang bener-bener bawa kertas semenjak kejadian itu tuh. Jadi kayak ada pukulan. Nah, gue kuliah termasuk tempat kuliah gue kan strict banget ya. Kalau lu ketahuan nyontek, lu DO, ngulang lagi. Iya, sumpah. Nah itu kejadian sama temen gue. Dia bawa kertas yang di print kecil-kecil gitulah. Gue udah ngasih tahu dia kayak gak usah nyontek, udah mending kalau nilai jelek remedial gitu ya. Udah selesai gitu kan. Dia ketahuan sama pengawas gue, udah kamu balik, gak usah ikut ujian lagi. Gue ke kamar dia udah nangis, udah ini, terus udah dia lapor juga sama guru. Ya udah kamu packingin barang-barang kamu lanjut lagi tahun depan. Beneran 2 orang temen gue di kuliah gue kejadian kayak gitu guys. Makanya ya satu sisi gue alhamdulillah ya, kayak Allah negur gue pas di SMA. Coba kalau kejadian pas gue kuliah itu nggak ada ampun sama sekali sih. Itu bener-bener kuliah gue kacau sih. Kayak gitu sih dari nyontek ya. Kalau soal nyontek tuh teman gue ada tuh Kak. Dia pas kita lagi, ini gue nggak menjelaskan saat SD, SMP, SMA atau kuliah ya. Jadi teman gue ini nyontek. Terus ya itu ketahuan sama gurunya. Terus guru kertas jawabannya langsung diambil. Entah gue lupa langsung disobek apa langsung gimana. Pokoknya intinya ujian dia tuh nggak diterima. Jadi dia harus ujian ulang. Dan dengan ujian ulang, guru ini tuh benar-benar menyebarkan ke seluruh adik-adik kelas, ke seluruh dosen bahwa si anak yang nyontek ini tuh kayak dia tuh yang itu tuh, kayak bener-bener kayak orang yang lagi lewat tuh yang itu tuh yang
Oh gitu. Kayak kata gue maksudnya kayak jangan segitunya sih, maksudnya kalau Iya. itu kan jatuhnya jelekin orang ya, maksudnya kayak dia tuh bener-bener si guru ini sampai kayak yang itu tuh kamu sini, ini loh yang nyontek, digituin. Ya ampun. Sampai digituin sih, maksud gue tuh jatuhnya merendahkan orang ya, maksudnya kalau ya tapi kayak nyontek tuh emang sih sebenarnya. Tapi emang jangan kalau sih. gue rasa mayoritas manusia ya umumnya tuh pasti pernah nyontek, entah apapun Iya. metodenya ya menurut gue ya, tapi ya bisa jadi salah juga sih, tapi menurut gue entah lu cuman gitu itu bisa Sekedar konfirmasi aja tuh sebenarnya ya Iya, cheating gitu kan. iya. Iya. tapi ya itulah pengalaman kan. Benar-benar. Bukan cheating hubungan ya. Oh. Tari mau langsung bahas cintaan nih. Kalian pernah gak sih kayak ini malu sih jujur ya, Apaan? kayak ngelabrak siapa gitu gara-gara deket sama cowok? Enggak, gue gak pernah. Gue pernah lagi. Malu ya Mbak, ya kalau diinget-inget ngapain gue Udah kayak silakan gitu. satu frame. Silakan. Kalau aja deh Mbak. Enggak, gue coba gitu doang kayak Gue juga sebagai peneman aja sih kayak. iya. Oh gitu. Apa? Ya pokoknya ini yang punya masalah teman gue cuma kayak teman gue Oh, bisa sama gitu. gue, bukan gue yang ngelakar, gue cuma kayak abang, Oke. Kirain karena ini kalau gue ya cowoknya tidak seganteng itu untuk direbutin, maksud gue tuh gitu. Jadi kayak kenapa harus diperseribet sih hidup lo kayak gitu. Kalau kamu Sebenarnya aku apa ya? Cuma buat nakut-nakutin doang sih waktu itu sebenarnya. kamu bisa nakut-nakutin orang. Kayak sama temenku kayak diajakin ke kelas, adik kelas gitu. apik. Iya nih kita senior. Terus si Ngeri, adik Bos. kelas tuh udah kayak kenapa kak, kenapa gitu. Terus temen gue bilang yang itu tuh orangnya. Terus gue kayak oh Allah. Kayak gini kan. Oh ya udah cabut gue kayak gitu. Padahal udah gitu doang. Abis itu gue kayak ngapain ya gue? itu saat itu kan rasanya udah kayak oh gue keren banget. Iya. Jadi kayak akhir-akhirnya ngapain sih, nggak usah lah kayak gitu-gitu gitu. Asik. Jangan Iya. Sisi lain Agi ya. Padahal kita nggak pernah tahu loh bagi itu kayak Allah. Ini kan mama Dede, mama ternyata berani juga ngelabrak. Tapi gara-gara cinta-cinta atau hal apa? Cowok. Oh. Coba waktu itu beneran udah kayak ya nggak ada apa-apa, tapi lebih kayak gue pengen coba gitu nerek ini. Sombong banget. Coba yang gituin Bagia, komen di bawah. Yang digituin sama Bagia. Tapi habis itu malah jadi dekat, maksudnya kayak malah jadi ngobrol anaknya. Gitu guys. Iya. Kocak juga sih tapi ya. Dari Oh, situ. kita nggak pernah ngeliat sisi Bagia yang itu loh. Iya, nggak pernah gue juga. Makanya ternyata. Tapi ada dialog. Ada dia apa cuma kayak Allah terus kayak Iya udah cabut. gitu doang. Karena si anaknya tuh beneran udah kayak kak aku nggak gini kak, aku nggak gitu. Dia udah kayak gitu-gitu. Jadi gue kayak ya gue cuma mau tahu doang yang mana orangnya. Asik. Gue mau tahu orangnya. Pembohong. Drama banget, enggak. Berarti kurang panjang durasinya Sorry, gitu. Iya, itu aja deg-degan. Tapi kalau jangan ini nanti kita bikin episode lain tentang pembulian dan tentang ya pokoknya tentang kehidupan di dunia inilah. Kehidupan itu beda lagi. Jadi tapi kurang seru mending cuma Ya udah kalian deh, nggak apa-apa. Gimana gimana? Allah. Ya gitu. Lu pernah begitu, Pak? Allah, iya saya kak. Iya, saya. Gak pernah sih gue. Lu pernah nyang? Gue pernah tapi kalau dulu kuliah gue kan emang kayak gitu. Senioritas. Iya, emang ya kayak gitu sih. Tapi ya udah sih. Sampai gue gue gituin ininya nih. Wow. Gara-gara temen gue ngomporin gue. Tuh songong tuh anak itu gini gara masa dia nggak hormat sama seniornya, terus juga kayak apa ya, kabur-kaburan apalah. Terus temen gue kenal, gue deket sama dia, nggak deket banget tapi cuman kenal gitu kan. Udah gue kehilangan emosi, temen gue bikin udah dari itu gue baru inget ngapain ya gue anjir. Ya udah, tapi gue juga pernah digituin sama senior, gue pernah juga gitu. Gitu sih guys. Nanti kalau itu cerita itu nggak bisa pembulian dan segala macam itu. Beda lagi. Gitu. Bener. Jadi gimana nih? Dah nih. Coba buat kalian yang punya cerita-cerita memalukan, melabrak-melabrak. Yes. Asik. Betul. Allah orang.
Nggak gitu juga sih, biasa aja. Komen di bawah kalau nggak nanti disamperin. Komen sekarang. Coba kasih dialognya ya. Nggak lempar banget ya. Ngelemparnya pasti nggak ada topik. Coba kalian tolong penutup Kak. Oke, mungkin itu aja ya guys ya. Kalau kalian punya komen dan saran lainnya ditulis di bawah, dan mungkin itu aja. Sampai ketemu lagi di video Selanjutnya. Bye.